Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, pendengar sahabat budaya di pagi ini yang kami hormati, dengan izin Allah di pagi ini kita bisa live di RRI Surabaya Pro 4 yang pada pagi hari ini kami mendapatkan istilahnya tugas begitu untuk menyampaikan materi tentang zakat profesi. Baik, sebelumnya kita sepatutnya mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita kesehatan, sehingga pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa bergabung bersama lewat udara di Radio Republik Indonesia Surabaya ini, program 4. Selamat salam, mudah-mudahan senantiasa kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sanak keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Karena jasa beliau yang sekian lama ini sudah kita rasakan dengan meninggalkan dua pusakanya, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan kita dalam beramal. Baik, sahabat budaya yang berbahagia, sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Mas Chandra di prolognya, bahwa masalah zakat itu kita sudah sudah semuanya paham. Akan tetapi barangkali satu hal yang di dalam Al-Quran itu, zakat profesi atau di dalam hadis itu secara terang-terangan kalimat itu saya kira kok tidak ditemukan begitu ya. Ini menurut sependek bukan sepanjang, tapi sependek pengetahuan saya. Tapi kita semua sudah memaklumi bahwa perintah zakat itu senantiasa bergandengan dengan perintah sholat. Hampir di beberapa ayat kita temui bahwa ketika ada kalimat aqimus sholah wa atuz zakah, jadi itu hampir bergandengan. Dalam hal zakat profesi ini, maka kemudian sekali lagi sependek pengetahuan saya, itu dikategorikan sebagaimana zakat-zakat yang lain. Karena apa? Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah suatu kenikmatan dan amanah dari Allah yang luar biasa. Karena tentunya ada juga beberapa hamba itu yang diuji oleh Allah dalam bentuk kekurangan, ya. Kalau tadi kenikmatan harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, tapi Allah juga memberikan satu ujian dalam bentuk dalam tanda petik kemiskinan, kekurangan kepada hamba-hambanya yang lain. Oleh karena itu, bagi kita, bagi umat Islam yang diberikan oleh Allah kenikmatan, karunia yang lebih, maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya itu perlu disyukuri. Syukur itu bagaimana? Diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan hak-hak
atau kewajiban dari karunia atau kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 Allah memberikan satu peringatan yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Jadi pada saat itu diperintahkan supaya diambil zakat, supaya mengambil zakat. Dari mana? Dari orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kelebihan itu tadi. Jadi kelebihan kenikmatan yang sudah kita terima itu oleh Allah supaya diberikan hak-haknya. Karena di situ ada hak-hak dari fakir miskin dan sebagainya itu. Jadi di dalam surat ini dijelaskan bahwa ambillah ya, terjemahan sempurnanya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan ya, tutahhiruhum, dan mensucikan, wa tuzakkihim, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Arti daripada tutahhiruhum, tutahhiruhum tadi supaya mensucikan mereka. Apa yang disucikan? Yang disucikan itu adalah mensucikan diri, sifat-sifat manusia itu. Jadi tujuan dikeluarkannya zakat, atau barangkali petugas-petugas pengambil zakat, petugas-petugas yang memberi peringatan kepada para agniya, pada mereka yang diberi karuniai kenikmatan, karunia yang lebih dari Allah. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan atau mensucikan dirinya. Maksudnya apa? Yang dibersihkan itu apa? Yang dibersihkan adalah sifat-sifat manusia yang cenderung negatif. Manusia itu cenderung negatif sifatnya. Ya, ada dalam satu Quran itu, wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Jadi karena cenderung sifat manusia itu cenderung kepada negatif. Sifat negatif yang bagaimana? Yaitu egoisnya tinggi. Ananiyah dalam bahasa Arabnya itu terlalu tinggi. Kemudian terlalu cinta maksudnya terhadap dunia. Akhirnya menjadi kikir orang itu, menjadi bakhil. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Allah, karena orang kikir itu jauh dengan Allah. Ada hadis yang menceritakan begitu. Jauh dari manusia, jauh dari Allah, itu adalah orang kikir. Maka ini adalah yang dimaksud tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tuzakkihim di sini yang artinya juga hampir sama, membersihkan, mensucikan, begitu ya. Artinya bisa tumbuh atau berkembang. Jadi kalau harta itu dikeluarkan sebagian untuk yang berhak menerima, harta itu nanti akan tumbuh. Jadi harapannya begitu. Tumbuh berkembang dengan harapan zakat yang dikeluarkan itu akan menghilangkan rasa egonya manusia tadi, karena terlalu cinta
pada dunia. Jadi dengan harapan dikeluarkannya zakat itu akan menjadi berkah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jadi tidak dalam satu lingkaran itu saja, artinya bisa berkembang kemana-mana karena orang yang membutuhkan itu diberikan hak-haknya. Begitu. Baik. Selanjutnya pendengar sahabat budaya yang berbahagia, di dalam surat yang lain, surat Az-Zariyat itu surat yang ke-51 ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, orang-orang yang diberikan karunia lebih oleh Allah, diberikan harta sebagai titipan, itu ada orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta itu artinya ya memang minta karena ketidak kemampuannya, karena mereka merasa tidak mampu atau dalam kategori termasuk orang yang miskin, yang fakir, kemudian meminta itu. Tapi ada juga al-mahrum, as-sa'ili wal-mahrum. Ada juga yang orang itu kemudian tidak karena harga diri atau karena nasib buruk itu kemudian tidak mau meminta-minta, tidak mau, dan banyak sekali itu di masyarakat kita. Yang mereka ini biasanya kemudian tidak terjangkau oleh para pemimpin, para tokoh masyarakat, para stakeholder yang kadang-kadang itu ketinggalan. Karena apa? Karena mereka tidak mau memproklamirkan dirinya sebagai orang yang kekurangan. Jadi ini yang kita harus beli di situ, harus beli. Bahwa di dalam harta yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah sebagai karunia, kenikmatan yang kita senantiasa menikmatinya, itu janganlah kemudian kita menjadi ego, jangan kemudian kita itu menjadi rakus. Nah, dalam kata rakus itu karena ada hak-hak orang lain yang tidak dikeluarkan. Jadi kalau seandainya kami bayangkan kalau orang-orang para azimnya itu mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Al-Quran, maka insya Allah tidak ada gap ya antara kaum yang azimnya dan para masakin, orang-orang miskin itu tidak begitu dalam jurangnya. Jadi pemerataan harta yang berkembang itu insya Allah dan damai gitu ya, tidak begitu terasa banget antara perbedaan para agama dan para masakin itu. Kalau kita sebagai umat Islam yang mengetahui bahwa di dalam harta kita dari manapun, apakah dari hasil pertanian, Ya Ustazah, zakat profesi, maka itu harus dikeluarkan hak-haknya bagi orang yang berhak menerima. Baik. Itu barangkali. Ya. Baik. Ustazah, tapi kalau pertanyaan saya sebenarnya kalau yang disebut dengan zakat profesi itu apakah sama dengan zakat mal, Ustazah? Oh gitu. Jadi zakat profesi itu ya sama. Artinya kan nanti kalau kita dapat dari profesi kita sebagai, mohon maaf ya, mungkin sebagai konsultan, sebagai pengacara, sebagai dokter, itu kan profesionalitas ya Mas ya. Ini kan sudah nanti kalau sudah kita terima hasil itu ya memang sama dengan dikategorikan sebagai zakat mal juga yang kita miliki. Karena secara tegas memang kalimat
untuk zakat profesi itu tidak ditemukan begitu, tidak ditemukan. Baik itu di dalam pada masa Rasulullah memang itu tidak belum ditemukan di sana. Jadi di dalam Al-Quran yang sudah ditemukan di dalam hasil pertanian dan sebagainya itu kan tidak ada contohnya itu. Tidak spesifik secara klasifikasinya gitu, nggak disebutin yang harus zakat ini pengacara aja atau artis aja gitu kan, nggak harus gitu ya Ustazah ya? Tidak begitu. Jadi sudah masuk kesatuan include di dalam dalam harta mal itu tadi, zakat mal itu tadi. Jadi untuk yang zakat profesi ini sebenarnya juga salah satu bagian dari zakat mal yang mungkin biasa kita Jadi lakukan. Mungkin begini Mas Chandra, di dalam Al-Qur'annya ini yang saya baca, yang saya temukan itu tidak dengan bahasa zakat tapi dengan bahasa infak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu, saya izin bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Jadi di sini bahasanya infak, tapi bukan wa'atuz zakat. Seperti pada zakat pada umumnya itu kan tadi saya sampaikan aqimus shalah wa'atuz zakat itu selalu bergandengan. Tapi di sini bahasanya infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Itu kan berarti hasil usaha para profesional itu tadi. Iya, kita artikan di situ. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Artinya itu hasil pertanian. Apakah itu ya dari bercocok tanam berupa apapun itu. Itu kan hasil bumi juga. Nah, itu kan include-nya nanti kemudian di dalam zakat mal itu nanti. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Nah, ini luar biasa Al-Quran itu ya. Jadi kalau mau memberi itu jangan dipilihkan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, jadi kamu nggak mau makan itu jangan dikasihkan orang kan begitu ya. Iya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya, maha terpuji. Allah itu maha kaya. Kalau kita mendapatkan tetesan sifat Allah yang maha kaya ini, kita kemudian dikaruniai oleh Allah harta yang berlimpah, yang berlebih. Kenapa tidak? Karena Allah tidak mempunyai sifat Rahman Rahim itu, tetesan Allah kepada hambanya, maka kita juga harus punya rasa Rahman Rahim itu. Baik. Jadi masuk di situ, Mas Chandra. Baik Ustaz.